Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Emilia Iku dengan NIM 1901060094. Baik, kali ini saya akan melakukan percobaan pada aplikasi ChemLab dengan judul percobaannya yaitu kinetika reaksi dalam reaksi redox. Ya, percobaan ini adalah merupakan percobaan yang ke-6. Langsung saja. Oke. Ya, oke baik. Langsung saja kita masuk pada bagian prosedur. Ya, di sini langkah yang pertama adalah kita diminta untuk menyediakan gelas beker dengan ukuran gelasnya yaitu 100 ml. Saya akan tampilkan gelas bekernya dengan ukuran 100 ml. Ya, baik teman-teman. Kemudian tambahkan 0,25 gram natrium tiosulfat. Ya, caranya seperti biasa, klik kanan, pilih menu chemical, kemudian pilih yang Na2O3S2. Ubah ukuran masanya 0,25. Klik OK. Kemudian di sini diminta juga tambahkan 20 ml air. Kemudian aduk sampai larut. Air ukurannya 20. Oke, aduk sampai larut. Oke teman-teman, langkah yang kedua di sini diminta juga sediakan gelas beker, kemudian isi gelas beker dengan larutan kalium iodin dengan massa dari kalium iodin ini yaitu 10 gram. Seperti biasa, klik kanan, kemudian pilih menu chemical, lalu pilih yang Ki atau kalium iodin, ubah menjadi 10. Oke. Kemudian tambahkan lagi dengan air ukuran 20 ml, sama seperti langkah yang pertama. Aduk sampai larut. Ya, lanjut pada langkah yang ketiga. Di sini juga diminta sediakan gelas beker dengan ukuran gelasnya yaitu 600 ml. Kemudian tuangkan kedua larutan yang sudah dibuat tadi ke dalam gelas beker yang ukuran 600 ml ini. Oke, kita tuangkan. Oke, setelah dituangkan, setelah kedua larutan ini sudah dituangkan, kita tambahkan pula 60 ml HCl ke dalam gelas beker ini. Oke, masuk pada langkah yang keempat yaitu kita tambahkan juga 50 ml larutan H2O2. Oke, 50 ml atau hidrogen peroksida. Oke. Setelah sudah ditambahkan, kita mulai mengatur waktu reaksinya. Oke, klik kanan, terus pilih menu timer, klik start menu. Di sini apabila sudah terjadi perubahan warna, maka kita akan hentikan waktu reaksinya agar kita bisa mencatat waktu yang sudah berjalan tadi. Iya baik teman-teman, di sini saya sudah hentikan waktu reaksinya karena sudah terjadi perubahan warna. Langkah selanjutnya adalah di sini diminta untuk kita mengulangi percobaannya. Namun sebelumnya itu pada langkah yang ketiga itu untuk massa dari
kalium iodin itu diganti dengan 20 gram. Oke, langsung saja. Saya akan ini sudah untuk kita gunakan yang sama untuk glass beakernya. Kita isi kembali untuk untuk Na2O3S2-nya ini masih tetap ya, masanya, nilai masanya yaitu 0,25. Kemudian tambahkan 20 ml air. Oke, setelah itu aduk sampai larut. Ya, sambil diaduk saya lakukan percobaan pada pada glass beaker yang kedua ini. Di sini diminta untuk mengisi potasium iodida atau kalium iodida dengan masanya tadi diganti dengan 20 gram. Ya, 20 gram. Kemudian di sini juga tambahkan air dengan ukuran airnya sama, yaitu 20 ml. Kemudian aduk sampai larut sama seperti glass beaker yang pertama ini. Ya, setelah kedua glass beaker ini sudah diaduk dengan larutan yang tadi, dengan batang pengaduk, saya akan sediakan glass beaker sama seperti langkah yang kedua, kalau tidak salah. Oh, yang ketiga, dengan glass beaker ukuran 600 ml. Saya taruh di sini. Kemudian saya akan tuangkan kedua larutan ini ke dalam glass beaker yang ukurannya 600 ml. Oke. Setelah dituangkan, saya akan menambahkan 60 ml HCl. Ya. 60 ml. Ya. Maaf teman-teman, di sini saya akan mengisi saya akan menambahkan larutan HCl dengan volumenya 60 ml ke dalam glass beaker yang ukurannya 600 ml. Oke, sudah ditambahkan seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan tambahkan pula larutan H2O2 dengan volumenya, yaitu di sini volume untuk H2O2 atau air raksa ini juga berbeda ya teman-teman. Untuk glass beaker yang kedua ini volumenya yaitu 150 ml. Oke, saya akan mengisinya 150 ml. Ya. Oke, setelah itu saya akan mengatur waktu reaksinya, menghitung waktu reaksinya. Oke. Ya, seperti teman-teman bisa lihat di sini untuk di sini sudah terjadi perubahan warna, jadi saya hentikan waktu reaksi yang terjadi tadi. Ya, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama dengan langkah-langkah yang sama juga, dengan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi. Seperti yang tadi, yaitu saya akan sediakan glass beaker dengan ukuran, sebelumnya saya akan gunakan glass beaker yang ada. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan di sini untuk massa dari Ki punya atau kalium iodin itu adalah 450 ml, dan untuk volume dari air raksanya itu untuk massa dari Ki punya yaitu 40 gram, sedangkan untuk
volume dari air raksanya atau H2O2-nya yaitu 600 ml. Kita langsung saja. Oke teman-teman, saya akan mengisinya kembali. Oh ya, dari sini saja. Oh iya, maaf sebelumnya. Sama seperti tadi, ini juga sama 0,25. Kemudian tambahkan air sama seperti tadi 20 ml. Ya, kemudian aduk sampai larutannya benar-benar terlarut. Oke, ini juga saya isi. Oh ya, saya tambahkan 40 gram KI, kemudian tambahkan pula air sama seperti tadi, dengan airnya sama. Oke, setelah itu saya aduk. Ya, sambil diaduk saya akan sediakan gelas beker yang ukurannya 600 ml lagi. Ya, kemudian itu ya di sini sudah larut. Saya akan maaf ya, teman-teman. Ya, saya akan menuangkan kedua larutan ini ke dalam gelas beker yang ukurannya 600 ml. Oke, seperti ini. Ya, sudah semuanya sudah dituangkan. Setelah itu saya tambahkan 60 ml untuk larutan HCl. Oke. Ya, kemudian saya tambahkan pula dengan air raksanya dengan volumenya yaitu 450 ml. Ya, 450 ml. Oke, setelah itu saya akan mengatur waktunya sama seperti 2 gelas beker yang telah saya lakukan percobaan tadi. Oke, baik teman-teman, teman-teman di sini bisa lihat sudah terjadi perubahan warna sehingga saya memberhentikan waktu reaksinya. Oke, baik teman-teman, jadi untuk percobaan kali ini saya cukup sampai di sini dulu, karena kalau saya melanjutkannya lagi, itu akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk 3 langkah yang tersisa. Oke, ya baik, hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.